semuanya. Hari ini, di video kali ini, aku mau ngebahas tentang skincare. Skincare, lebih ke eksfoliasi. Eksfoliasi maksudnya. Jadi aku udah berapa catat di sini karena aku juga pengguna eksfoliasi. Ya, kurang lebih dari awal Januari. Kalau aku punya foto before sebelum aku eksfoliasi, aku akan kasih di sini foto before-nya. Dan ini afternya, kalian lihat sendiri, ini lebih mendingan daripada sebelumnya. Dan aku akan membahas ini sebagai pengguna eksfoliasi atau ya pemakai eksfoliasi, dan aku juga tidak akan menampilkan produk eksfoliasi di video ini. Jadi kalau kalian mau cari produknya, ya cari banyak produk-produk di Shopee, Tokopedia, dan semuanya itu masih banyak, kalian tinggal cari aja. Dan kalau misalnya berisik, ini mohon maaf karena di situ telinga, di situ jendela dan banyak mobil, dan aku hanya menggunakan handphone, jadi lumayan agak ribet gitu ya. Jadi eksfoliasi itu ada perawatan wajah yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi untuk kulit kalian yang kusam, agak berjerawat, beruntusan, ya yang banyak problem di wajah kalian, eksfoliasi itu penting banget. Apakah aman untuk dipakai remaja, anak remaja yang masih belasan gitu? Eksfoliasi ini bisa wajar dari umur remaja malahan, tapi lebih ke banyak problemnya. Jadi kayak kulit kusam, jerawat yang tadi itu bisa pakai eksfoliasi karena kulit kalian itu bermasalah. Kayak aku kayak SMA itu bener-bener beruntusan guys. Beruntusan tuh kayak full di jidat gitu. Tapi sekarang udah kayak mendingan. Aduh motor. Udah kayak mendingan, problemnya udah gak ada. Itu semua ngebantu. Dan eksfoliasi ini baru tren. Sebenarnya udah tren udah lama ya. Udah banyak yang tahu juga. Tapi kan sebagai remaja yang baru meranjak dunia, kayak pengen cantik gitu di depan doi, jadi tuh pantes untuk pakai atau lagi mencari tahu apa sih eksfoliasi itu. Dan contohnya aku baru tahu itu dari tahun kemarin, dan aku baru terapin itu awal Januari sampai sekarang. Aduh ayam, lebih baik baru aku terapin awal Januari sampai sekarang. Dan aku juga ngalamin setelah eksfoliasi itu muka aku tuh berjerawat. Why? Kenapa aku bisa? Itu namanya pembersihan kotoran. Itu dinama dengan purging itu karena ada bahan aktif yaitu AHA dan BAH. Itu tuh bahan aktif, jadi bikin kalian itu ya jadi jerawatan, tapi itu enggak sampai lama gitu guys. Itu kayak baru pemakaian gitu, dan ada agak cekit-cekit perih gitu yang aku rasain ya. Terus cara pemakaian eksfoliasi itu kayak gimana sih? Jadi kalau cara pakaiannya itu 2-3 minggu sekali, 2-3 kali seminggu. Jadi 1 minggu itu bisa 3-2. Itu tergantung jenis kulit kalian, sensitif kulit kalian tuh sampai mana. Jadi balik lagi ke kulit kalian sendiri, cocok nggak sih pakai ini atau tidak. Karena ya kalau aku sendiri jenis kulitnya kombinasi sensitif, jadi aku paling seminggu itu bisa 2 kali, bisa ya 2 kali. Kayak misalnya Senin, Sabtu, atau Rabu, atau misalnya minggu pertama itu 2 kali, minggu kedua itu 2 kali, udah nggak perih gitu kan. Jadi minggu ketiga itu 3 kali dalam 1 minggu gitu. Terus aku juga waktu awal-awal pakai eksfoliasi bingung bedain eksfoliasi sama peeling, karena aku punya peeling itu sebenarnya itulah itu
kayak aku susah bedain mana eksfoliasi, mana peeling gitu. Bedanya tuh di mana? Terus kayak aku pikir cari ke Google gitu ya, googling, ternyata kalau eksfoliasi itu ngangkat sel kulitnya tuh dari luar, sedangkan peeling itu dari dalam. Terus diganti jadi lapisan yang baru lagi gitu loh. Dan mereka itu berkaitan, jadi sama-sama mengandung bahan aktif gitu guys. Jadi kalian bisa pakai yang mana juga, dan sama aja peeling juga kalau misalnya di apa ya, kemukain itu bakal ada cenat-cenut gitu loh. Dan banyak banget peeling-peeling mulai dari serum dan lain sebagainya, itu banyak produknya, tinggal kalian cari aja. Terus ini adalah cara pemakaian skincare, karena mungkin remaja kayak baru SMA, SMP gitu ya, yang baru mau ngerti skincarean gitu. Nah, tahapan skincare dari pagi sampai malam. Dari pagi dulu. Dari pagi itu kalian harus pakai sabun cuci muka biar fresh dan kotoran itu angkat semuanya. Terus habis itu pakai toner. Toner ini wajib nggak wajib sih, tapi ini tetap basic skincare. Jadi pakai toner, nggak pakai toner juga nggak masalah gitu. Tergantung kalian lagi, baik lagi kalian. Terus habis itu pakai serum. Serum ini buat anak remaja penting nggak penting sih. Tapi karena aku juga masih remaja, jadi aku sering pakai serum. Tapi belakangan ini jarang, karena aku lagi ngurangin serum gitu. Terus habis itu pakai moisturizer. Moisturizer itu penting karena buat pelembab. Itu adalah pelembab. Jadi ya buat ngejaga kulit kalian biar nggak kering gitu. Terus yang terakhir adalah sunscreen. Sunscreen ini adalah penting banget sampai kalian tua nanti. Karena ya kalau kalian nggak paham skincare dari usia sekarang nih belasan, itu nanti kemungkinan ketika kita dewasa nanti banyak tanda-tanda penuaan, terus flek hitam itu akan gimana guys kalau kalian nggak ngerti skincare dan masih ngandelin bedak bubuk bayi ya. Sebenarnya itu tergantung diri kita masing-masing lagi. Tapi kalau perawatan yaitu skincare itu penting banget. Bahkan dari kecil juga orang tua kita sering pakein kita krim-krim gitu kan, krim bayi yang kayak gitu, itu namanya disebut skincare guys. Dan sampai besar sampai tua nanti skincare itu berpengaruh. Dan skincare itu di umur belasan kayak kita hingga nanti kita umur 30-an itu ada feedbacknya. Kalau kita pakai skincare dari umur belasan nih, karena yang mungkin jadi pelembab segala macem, feedback di umur kita segitu 30 sampai ke atas udah ya tua gitu ya, itu bakalan kulit kita tetap stay di situ. Karena banyak banget ya kayak misalnya banyak flek hitam ya, jadi kering yang kayak gitu banyak guys gitu. Dan hormon itu bakalan berubah setelah umur segitu. Jadi kalian ya skincare itu penting mulai dari belasan gitu, udah nggak? Terus ini bagian malam. Malam itu aku saranin double cleansing karena kita sudah melalui hari-hari dengan kegiatan di luar ruangan, bertemu banyak orang, polusi udara, ya banyak lah gitu ya kotoran masuk ke wajah kita. Double cleansing adalah salah satunya gitu. Terus habis itu kalian sabun cuci muka pastinya. Habis itu pakai toner jika kalian mau, pakai serum jika kalian mau, pakai eye cream jika kalian matanya gede gitu. Bengkak apa sih ya, flek hitam di sini. Terus habis itu pakai moisturizer. Yes, moisturizer penting banget. Dan kalau eksfoliasi ini itu pakai bisa malam hari. Aku saranin sih malam hari ya, biar kinerjanya tuh bagus gitu kalau malam hari. Terus eksfoliasi ini biasanya pemakaiannya itu setelah sabun cuci muka, baru pakai eksfoliasi untuk entah berupa kapas yang ditempel-tempel gitu kan, banyaknya review di TikTok. Terus atau serum atau sabun cuci muka. Jadi ya, yang mengandung AHA BAH itu berarti antara eksfoliasi sama peeling. Jadi itu aja sih guys.
Dan aku balik lagi tentang skincare, ya kan. Kalau hormon kita itu bakalan tergantung ketika kita dewasa nanti. Aku cerita untuk aku diri sendiri ya. SD itu aku udah pakai krimnya tuh kayak krim buat baby gitu, kayak Pigeon. Nah, Pigeon itu kan proses buat anak juga kan. Nah, aku kan dulu tuh ada kayak krim-krim gitu kan. Nah, aku pakai yang kayak gitu dan muka aku cenderung jadi berminyak. Nih, kalau kalian lihat itu kan berminyak ya. Terus SMP itu aku lebih prefer ke make up daripada skincare. Jadi aku paham make up ini daripada skincare. Jadi aku agak bingung gitu kan. Terus aku kayak mulai beruntusan, mulai jerawatan SMP itu. Terus aku balik lagi lah ke SMA. Kembali lagi sih, masuk ke SMA. Aku lihat temen-temen aku cantik-cantik, bersih-bersih. Ternyata aku mencari tahu skincare, basic skincare. Ya, jadi itu serum muka, toner, serum, itu udah basic skincare. Jadi aku belajar demi sedikit tentang skincare itu dan bertahap sampai sekarang. Jadi ya itu namanya investasi untuk jangka panjang, karena ketika kita sudah tua nanti pasti bakal bermunculan flek hitam, penuaan, kerutan. Nah, skincare itu bisa ya mengatasinya lah, karena banyak contohnya pam aku kan udah nggak ada ya, udah meninggal. Jadi dia itu jenis kulitnya itu waktu kayak bulat. Jadi jenis kulit beliau itu adalah minyak kombinasi gitu. Terus ketika dia sudah tua itu cenderung kering banget. Sering banget waktu dulu itu sering beliin ibu aku apa ya, kayak krim-krim gitu, tapi udah Bepom ya. Jadi krim itu aku olesin ke mukanya yang kayak benar-benar kering gitu. Jadi aku olesin ke mukanya gitu. Terus pakein sunscreen yang kayak gitu loh. Pokoknya basic skincare lagi dari awal aku pakein gitu. Jadi ya hormonnya tuh jadi berubah jadi kering gitu. Pokoknya setambah usia hormon kalian tuh ya nambah gitu. Jadi kan aku tuh tipe yang kering, tipe yang berminyak. Mungkin suatu saat akan jadi kering, I don't know. Yang penting kita untuk menjaga-jaga. Sebenarnya kering dan berminyak itu sama-sama tidak wajar. Harusnya normal ya kan. Bisa kering bisa, berminyak juga bisa. Kayak ada waktu tertentu kulit kalian bisa, ya ada kondisinya gitu. Skincare itu tidak memandang genre, cowok cewek itu harus pakai skincare guys. Seperti ya kalau skincare itu semua genre, cewek cowok. Mungkin kalau make up itu mungkin perempuan ya. Jadi kalian bisa bedain skincare dan make up, mana yang harus kalian pahami dan mana enggak. Kalau untuk cowok banyak banget skincare yang buat cowok gitu ya. Itu lebih ke perawatan wajah sih. Kalau cowok bilang itu hanya untuk cewek, salah, karena cowok juga harus pakai agar tua nanti itu ya tidak ada flek hitam dan nggak terlalu gimana ya tau lah pikiran aku kayak gimana kayak gitu. Sedangkan make up itu lebih prefer ke cewek, jadi banyak bukan, jadi cowok nggak mau pakai make up juga is okay, tapi skincare itu menurut aku wajib juga untuk cowok. Jadi please jangan bilang yang aneh-aneh tentang skincare gitu, karena skincare itu semua genre itu harus pakai. Gak boleh gak pakai, karena itu ada perawatan. Nah, selain skincare, body care ya kan, body care juga penting guys. Masa wajah doang diurus tapi badan tidak diurus, ya gak sih? Dulu itu aku terobsesi banget sama putih. Jadi kayak muka aku bersih, tangan aku gelap gitu. Dan aku baru menyadari itu tahun kemarin. Di tahun kemarin aku cari-cari gimana body care yang bagus untuk kulit aku segala macam, dan lihat finally sekarang tangan aku yang lebih bersih daripada muka aku. Jadi gitu.
Pokoknya dari tubuh kita ini adalah hal yang paling penting gitu. Ya cowok aja mandang cewek kan dari fisik. Jadi first impression cowok itu adalah ya fisik dulu, daripada hati, sifat segala macam itu ya wajah, tubuh gitu. Dan sebaliknya cewek juga ketemu cowok itu lihat dari penampilan. Jadi sama-sama ya itu namanya investasi aja gitu, uang kalian ya. Nah, tentang uang aku baru ingat, kalau kalian mau baru nyobain skincare, sesuaiin sama budget kalian, karena skincare itu namanya berjangka panjang gitu kan, jadi panjang jangkanya. Jadi misalnya kalian bisa budgeting buat skincare atau body care 100.000 dalam sebulan, itu untuk skincare doang. Jadi misalnya Januari 100 gitu. Jangan tergiur sama produk yang lebih mahal, tapi kalian nggak bisa balik lagi gitu. Maksudnya bukan balik lagi tuh, misalnya produk 100.000 dalam satu produk doang 100.000. Nah bulan ke depan itu kalian nggak punya duit, jadi kan habis nih, udah habis, kalian gak bakalan beli lagi dong. Nanti namanya ngulangin lagi skincare dari awal. Jadi lebih baik kalian budgetin 100.000 dalam sebulan untuk skincare. Sebenarnya skincare itu banyak yang murah dan BPOM ya, ber-BPOM gitu kan, banyak ya, ber-BPOM. Iya bener kan ya, yang itu jangan pakai yang merkuri, karena merkuri itu hanya sesaat ya. Kalau cari yang ber-BPOM, dan pastinya lihat juga bahan-bahannya, karena tergantung kulit kita tuh. Misalnya ada bahan ini gak bisa masuk ke kulit kita, percuma kita pakai bahan itu, produk itu gitu. Jadi kalian bisa pilih-pilih dulu mana yang harus kalian beli, mana bahan yang cocok di kalian atau enggak, kayak gitu guys. Jadi itu cerita atau sharing dari aku, karena aku juga masih remaja, terus mungkin banyak yang kayak belum paham tentang skincare, tentang eksfoliasi, dan banyak banget. Terus juga tentang retinol. Kalian mau tahu retinol nggak sih? Karena belakangan ini retinol itu lagi guncang-guncang skincarean gitu, padahal itu udah lama ya retinol itu, tapi baru terguncang-guncang itu sekarang atau baru aku tahu gitu, karena baru lewat TikTok. Itu kayak ya dari bulan-bulan kemarin lah lewat gitu, dan aku baru sadar retinol itu harus dipakai di umur 20 tahun ke atas. Sedangkan aku punya retinol guys, dan aku sempat pakai, dan hasilnya memuaskan sih, karena ngebantu tentang jerawat beruntusan aku juga. Jadi kayak eksfoliasi, peeling, retinol itu tuh berpengaruh banget buat aku, tapi pemakaiannya tidak berbarengan karena memicu tidak baik gitu. Ya begitulah namanya dunia skincare. Yaudah gitu dulu, bye.